Masjid adalah tempat suci bagi umat Islam yang berfungsi untuk melaksanakan sholat dan berbagai macam ibadah lain, seperti penyelenggaraan majelis taklim, tempat bermusyawarah, tempat pengumpulan dan distribusi sedekah atau zakat, serta tempat penampungan orang yang sedang dalam perjalanan. Sehingga masjid mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam. Masjid-masjid kuno di Indonesia merupakan bukti material kehadiran agama Islam. Pembangunan masjid di Indonesia telah didokumentasikan sejak berdirinya Kesultanan Islam pertama, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Pemerintah Indonesia memperkirakan jumlah total masjid lebih dari 740.000 secara nasional, berstatus masjid agung, masjid raya, ataupun masjid besar. Pertama, bahwa masjid di Indonesia ini ya ada beberapa kategori gitu ya. Ada masjid yang memang masjid diperuntukkan untuk umat secara keseluruhan, semua aktivitasnya didedikasikan untuk pelayanan terhadap umat. Baik umat yang ada di wilayah sekitar masjid maupun umat yang secara sengaja datang ke situ. Tapi ada juga masjid yang tertutup, kelihatannya untuk umum, terlihat seperti itu. Dan masjid ini tentu tidak menjadi masjid yang diperuntukkan untuk semua golongan gitu ya, seolah-olah seperti begitu. Tetapi pada prinsipnya, walaupun kategorisasi masjid dari mulai yang besar sampai yang kecil ya, ada masjid di tingkat nasional, masjid di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan di RT, di RW begitu kan, sekarang banyak sekali masjid. Nah, pada prinsipnya adalah kebanyakan masjid itu adalah sebagai bentuk partisipasi dari jamaah dari umat yang ada. Masjid Raya Unpad Balai Awuhan atau MRU terletak di kompleks paling depan kampus Unpad Jatinangor, Sumedang, yang merupakan masjid terbesar yang ada di Universitas Padjadjaran. Digunakan untuk ibadah dan sebagai pusat kegiatan kajian Islami, MRU dapat menampung hingga 3.000 jamaah, memiliki struktur bangunan 3 lantai dan 1 ruang basement tanpa kubah di atasnya. Masjid Raya Unpad diresmikan 14 Februari 2013 oleh Profesor Ganjar Kurnia, rektor pada saat itu, ditandai dengan penandatanganan batu prasasti. MRU Balai Awuhan dibangun di atas tanah seluas 2.700 meter persegi. Desain masjid sendiri merupakan bentuk stilasi dari orang yang sedang berdoa. Dan tahukah kamu, jika desain masjid saat ini awal mulanya adalah desain arsitektur yang diperuntukkan bagi Rektorat Unpad di kampus Jatinangor. Pada prinsipnya masjid-masjid ini melayani ya umat, melayani jamaah, yang melayani orang-orang yang akan beribadah di dalamnya. Sehingga kalau dibandingkan begitu ya, masjid kita ini bisa tumbuh dengan sendirinya gitu, tanpa ada pemetaan terlebih dahulu. Kadang-kadang di satu RW itu ada lebih dari satu masjid ya. Jadi ini yang karena apa ya, sedemikian rupa oleh jamaahnya itu dipandang perlu gitu ya. Nah ini baik yang secara langsung lahannya diwakafkan atau mungkin milik pribadi-pribadi. Masjid di Indonesia sendiri tercatat kurang lebih 741.991 dengan berbagai tipe, termasuk masjid negara, masjid nasional, masjid raya, masjid besar, masjid agung, dan masjid jami. Tipologi masjid inilah yang sangat terkait dengan fungsi dan bentuk bangunan. Nah, saya percaya bahwa Kementerian Agama sudah melakukan pendaftaran ya. ID masjid itu ada, setiap masjid itu diharapkan, tapi walaupun begitu nampaknya belum semua masjid itu mendaftarkan dirinya. Itu barangkali. Tetapi dari sisi kemakmurannya, saya yakin tidak ada satu masjid kecuali di situ pertama dikumandangkan azan ya, dilakukan sholat berjamaah, walaupun mungkin ya ada
disparitas perbedaan. Ada yang adzan dikumandangkan, yang jadi imamnya muadzinnya begitu, makmumnya hanya beberapa orang. Ada yang satu saf begitu, dua saf. Ada juga masjid-masjid yang sangat makmur, yang mungkin ruangan masjid itu penuh diisi oleh jamaah. Setiap masjid atau musola hampir dipastikan memiliki nama. Nama-nama tersebut ada yang mengidentifikasikan suatu wilayah, menggunakan nama orang tertentu, menggunakan unsur bahasa Arab, ataupun bahkan nama-nama pahlawan. Secara hukum Islam, memang tidak ada yang mengatur tentang pemberian nama masjid. Namun, pemberian nama ini dapat mencerminkan bagaimana Islam dapat berakulturasi dengan budaya di mana masjid itu berada. Contoh sederhana adalah Masjid Raya Unpad Bale Awohan, kebanggaan warga Unpad. Tentu di dalam syariat Islam tidak ditentukan bahwa penamaan itu harus nama-nama yang diambil taruhlah ya dari nama-nama atau kosakata Arab gitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa masjid itu adalah Baitullah gitu ya. Masjid itu adalah rumah Allah. Artinya ketika seseorang membangun masjid, maka itu semua sudah dia wakafkan untuk kepentingan dalam rangka pengabdian kepada Allah. Nah, persoalan penamaan, ya nama itu biasanya didasarkan kepada tujuan dari dibangunnya masjid itu. Ya. Tujuan dari dibangunnya masjid itu adalah sebagai landasan untuk melakukan aktivitasnya. Atau mungkin juga masjid dibangun karena atas kebaikan para muhsinin tertentu ya. Maka diambil masjid itu dengan nama orang yang membiayai pembangunan dari mulai pengadaan tanah sampai pembangunan fisik secara keseluruhan. Nah, tetapi juga ada masjid yang diharapkan bisa menginspirasi aktivitas. Sehingga ada misalnya karena di situ orangnya adalah para pendatang disebut Masjid Al-Muhajirin karena orang-orangnya yang hijrah gitu. Atau juga ada masjid yang disebut dengan Al-Hikmah dengan maksud bahwa masjid ini menginspirasi kepada pendalaman tentang ilmu-ilmu syariat keislaman. Ada masjid yang disandarkan kepada seorang pahlawan atau nama-nama tertentu dengan harap menginspirasi terhadap pengembangan masjid. Tetapi pada prinsipnya ketika masjid ini sudah dibangun, maka masjid itu diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin begitu di dalam rangka pengabdiannya kepada Allah berupa ibadah. Seperti kita tahu bahwa misalnya ada Masjidil Haram begitu ya, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Masjidil Haram kan masjid di tanah haram di Mekah gitu, Al-Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu. Masjid Nabi gitu. Ada Masjid Kuba karena tempatnya di Kuba misalnya. Ada masjid yang didasarkan kepada tempat, alamat, kepada orang, kepada nilai perjuangan, kepada sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Itu diharapkan memang menjadi inspirasi. Apakah dalam syariatnya ada ketentuannya? Tidak. Yang penting masjid itu adalah bukan menjadikan nama itu sebagai nama yang bertentangan dengan syariat. Misalnya ada dulu masjid zaman Nabi itu ada yang masjid disebut Masjid Diror. Karena masjid itu dibangun oleh orang-orang kaum munafik untuk justru mendegradasi keutuhan kaum muslimin. Ya. Sehingga apa yang terjadi oleh Rasulullah diperintahkan hancurkan saja itu masjid. Karena perintah Allah. Gitu. Rasulullah dibujuk untuk bisa jadi imam di Masjid Diror itu, tapi oleh Allah diperingatkan jangan, bahwa masjid ialah masjidun ussisa 'ala taqwa. Kalau masjid itu didirikan atas takwa itu lebih baik kamu menjadi imam memakmurkan itu ketimbang masjid yang dibangun karena tujuan-tujuan duniawi, karena tujuan-tujuan politis, karena tujuan-tujuan
ingin mengadu domba kaum muslimin. Balai Awehan sendiri memiliki makna atau arti secara bahasa Sunda, yakni awehan yang berarti gema, gaung atau bahana. Sementara balai sendiri artinya balai atau bangunan, tempat di mana orang berkumpul. Di mana Masjid Raya Unpad Balai Awehan merupakan tempat orang berkumpul untuk melaksanakan sholat melalui panggilan azan yang selalu bergema di 5 waktu. Saya memandang ada 3 hal ya dengan penamaan Masjid Raya Universitas Padjadjaran Balai Awehan. Pertama, bagaimana bahwa lokal kesundaan itu bisa diangkat menjadi sesuatu inspirasi ya, bahwa antara Islam dengan Sunda dan kebudayaan Sunda itu tidak ada masalah ya. Jadi ini bisa bersinergi begitu. Maka menggunakan istilah Balai Awehan ini. Itu yang pertama ya. Jadi ini nampaknya sudah tidak ada problematik ya. Antara sering orang mengatakan bahwa kalau kita Islam itu semuanya harus berbau Arab gitu. Tidak ya. Gitu. Jadi tidak seperti itu. Ini yang sering kita salah pahami begitu. Seolah-olah kalau belum berbau Arab ini belum sah Islamnya, bukan begitu ya.てdalam pakaian, dalam termasuk juga mungkin ya dalam makanan, dalam perilaku, dalam gaya hidup gitu. Seperti seolah-olah orang Arab gitu itu lebih soleh gitu ya. Jadi kalau kita seperti itu nampaknya ini yang salah kaprah gitu ya. Kemudian yang kedua, selain ada yang pertama tadi bukan sinkritisme ya, bukan mencampur adukan antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain, tapi bagaimana Islam itu bisa berdiri di berbagai macam karakter budaya ya. Jadi itu karakter Islam. Yang kedua, mengapa begitu konsen terhadap kesundaan ya, karena mau tidak mau bahwa Universitas Padjadjaran itu ya bisa dijadikan sebagai pusat kebudayaan Sunda ya. Karena tidak ada pusat kebudayaan Sunda yang bisa dibangun seperti landasan-landasan keilmuan kecuali di Universitas Padjadjaran. Maka hal yang seperti itu pun digunakan, dan ini sangat tepat begitu ya. Bagaimana kebudayaan Sunda itu dijadikan sebagai core-nya dari Universitas Padjadjaran ya dalam membangun kebudayaan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya seperti yang kita lihat, yang kita dengar sekarang bahwa universitas itu berada di Jawa Barat, yang mana etnis mayoritasnya adalah Sunda, tentu ini sangat tepat manakala menggunakan kata-kata kesundaan. Ya, jadi ini untuk bisa mendorong juga di bidang-bidang lain bahwa ada ya kosakata Sunda yang bisa dijadikan inspirasi untuk berbagai macam aktivitas. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa Balai Awehan, yang namanya Awehan itu kan semacam seruan ya. Ya, kalau saya memaknainya adalah sebagai cara orang-orang yang ada di masjid itu harus berdakwah gitu ya. Maka Awehan baik secara langsung mengajak melalui lafaz-lafaz azan begitu ketika datang waktu sholat, maupun ya ajakan-ajakan yang harus dilakukan manakala kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Lantas, bagaimana sejatinya kita harus memandang masjid? Masjid sejatinya harus kita makmurkan dengan berbagai cara, seperti secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di masjid, memelihara masjid dengan setiap fasilitasnya, menjaga kebersihan, serta menghidupkan masjid sebagai tempat segala aktivitas sosial bermasyarakat. Itu dia sedikit kisah tentang masjid, khususnya Masjid Raya Unpad Balai Awehan.
Ikuti program eksplorasi menarik lain serta program menarik lainnya hanya di televisi komunitas di Via Unpad TV.